Saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, puji syukur dengan berkat Tuhan, shalom, salam damai buat kita semua. Semoga kita diberkati di dalam mendengarkan dan juga mempelajari firman Tuhan ini. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di surga, kami berdoa pada saat ini. Puji syukur karena kebaikan-Mu Tuhan, atas kemuliaan-Mu. Kami saat ini dapat bersama untuk belajar firman-Mu. Dalam nama Yesus. Amin. Saudara-saudara, pada kali ini kita akan mempelajari satu lagi pelajaran yang akan sama-sama kita dengar dan kita lihat. Dan apa yang harus kita ketahui. Judul firman Tuhan pada kali ini adalah Jalan Menuju Kesabaran, Mei 10. Di dalam Roma 5 ayat 3, dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Saudara-saudara, ayat ini merupakan satu ayat yang begitu baik untuk sama-sama kita lihat, sama-sama kita renungkan. Apa yang saudara-saudara faham melalui ayat ini? Satu kisah ataupun satu cerita mengatakan seorang yang bernama George Goodman 1821 hingga 1908, seorang ahli teologi Inggris dan guru Alkitab yang terkenal, telah dikunjungi pada suatu hari oleh salah seorang penuntut di seminari yang berada di bawah jagaannya. Pemuda itu dengan cemas memintanya berdoa untuk dirinya. Apakah dia langsung berdoa atau apakah dia terus berkata sesuatu kepada pemuda ini? Daripada pertemuan ini dikatakan, Injek Goodman, saya ingin Anda mendoakan saya supaya saya dapat bersabar. Cendekiawan yang berpengalaman itu meletakkan tangannya di atas bahu penuntutnya, mengajaknya berlutut, dan dalam doanya dia mengulangi beberapa kali, Bapa Syurgawi, berikanlah kepadanya kesengsaraan. Di akhir doa sebelum berdiri, pemuda itu dengan cepat berkata, Pastor, apa yang saya perlukan ialah kesabaran. Tanpa berhenti sekejap, pastor mula berdoa lagi dan mengulangi permintaannya sekali lagi. Tuhan, berikanlah dia kesengsaraan. Berputus asa, pelajar teologi mengucapkan selamat tinggal sambil berkata, terima kasih Jack Goodman. Tetapi saya tidak mau kesengsaraan. Apa yang saya perlukan ialah kesabaran. Dengan senyuman mesra, Goodman membuka Alkitab dan membaca Roma 5 ayat 3. Ayat yang kita sudah baca bagi renungan hari ini. Saudara-saudara, kalau kita berada dalam situasi seperti si pemuda ini, apakah kita senang dengan doa diberikan kesengsaraan? Pastinya kita tidak suka. Dan itu juga adalah satu hal yang membuatkan kita pasti marah. Hanya beberapa tahun yang lalu, tiada siapa yang tidak sabar menunggu surat yang mengambil masa beberapa hari untuk tiba. Tiada siapa yang membantah karena pemindahan uang melalui bank telah dilewatkan selama 2 minggu. Tiada siapa yang perlu menunggu selama beberapa hari untuk menghasilkan gambar mereka. Saudara-saudara, ini adalah satu kesabaran. Hari ini, mana-mana tindakan ini boleh dilakukan dalam beberapa saat saja. Dan jika atas apa-apa sebab teknikal hasil itu ditunda selama beberapa menit, kita merasa jengkel. Dan seolah-olah tidak mampu mengalihkan pikiran kita daripada keresahan karena mahukan hasilnya sekarang. Nampaknya hari ini lebih daripada sebelumnya kesabaran sangat diperlukan. Hari ini kesabaran itu harus ada di dalam kehidupan kita. Kita juga kemungkinan berada dalam situasi tidak sabar. Seperti apa yang dikatakan bahwa kita tidak mau menunggu sesuatu yang lebih lama lagi. Tapi suatu ketika dahulu, orang sanggup menunggu uang yang ditransfer beberapa hari. Orang sanggup tunggu untuk menghasilkan sebuah gambar yang cantik. Orang sanggup tunggu untuk apa? Surat yang sampai kepada seseorang itu dalam beberapa minggu. Tetapi hari ini terlewat sedikit saja langsung marah, tidak ada kesabaran.
Saudara-saudara, ini ialah seruan fenomena yang aneh. Kemajuan teknologi, karena kecekapan kemajuan teknologi sepatutnya menenangkan ketidaksabaran kita. Sebaliknya, nampaknya telah meningkatkan ketidaksabaran kita. Ini dikatakan bahwa orang tidak lagi sabar pada saat ini. Semuanya tidak ada kesabaran. Message Alkitab hari ini mengingatkan kita bahwa salah satu manfaat terbesar kesengsaraan ialah kesabaran. Kita semua tahu bahwa kita mencapai terlebih banyak dan kita pergi lebih jauh jika kita bekerja terus-menerus dan pada rentak yang seimbang. Tetapi hanya sedikit yang bergantung pada kesabaran dalam mengikuti jalan itu. Bukankah ini adalah nasihat firman Tuhan yang begitu baik bagi kita hari ini? Dan juga kepada saya sendiri. Mendapat manfaat daripada renungan ini. Saya perlu bersabar dan saudara-saudara juga perlu memiliki kesabaran itu. Rasul Paulus mengalami kesusahan halangan, penderitaan dan juga serangan daripada pengalaman. Dia mengatakan bahwa kesengsaraan menghasilkan kesabaran dan ketekunan menimbulkan tahan uji dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Lihat saudara-saudara, ayat ini memberikan satu nasihat lagi kepada kita. Ketekunan menimbulkan tahan uji dan tahan uji menimbulkan kesabaran. Pengharapan. Berarti semakin kita bersabar, ada pengharapan di hadapan kita. Kita semua memerlukan dos tambahan, yaitu kesabaran. Dengan demikian, jika Anda melalui kesukaran, masalah atau kesusahan, pikirkan bahwa ini mungkin peluang terbaik untuk menguatkan kesabaran Anda. Akhirnya, apabila kesusahan diatasi, kita akhirnya mempunyai karakter Yesus. Jadi hari ini, waktu ini, saat ini, mintalah kesabaran ada di dalam diri kita. Agar semuanya kita punya pengharapan dan satu mujizat yang indah dalam kehidupan kita. Semua kita diberkati dengan firman Tuhan hari ini. Mari berdoa. Tuhan yang baik, Tuhan yang penuh kasih, kami bersyukur atas pimpinan-Mu, kebaikan-Mu. Terima kasih Yesus. Dalam nama Yesus kami berserah. Amin.